Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizwanda Imawan, NIM 72114196162 dari Domblok Ketensa 2019. Baik, kali ini kita akan membahas proyek 3 dan 4. Yang pertama adalah proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Saya menggunakan sumber materi dari buku Sistem Informasi Manajemen KDC 10 karya Raymond McLeod dan George Pascal, terlebih dari Salimba 4. Yang pertama kita menggunakan contoh. Nah, pada contoh ini kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, contoh pada halaman web di sini itu adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza sehingga seorang yang melihat-lihat internet dapat melihat apa yang ditaruhkan oleh restoran tersebut. Contoh ini juga berisikan seperangkat standar situs web yang tampil pada hampir semua halaman web, yaitu daftar, gambar, link, dan tabel. Kemudian kita akan membahas bagian-bagian dari dokumen. Nah, dokumen dibagi menjadi dua, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Bagian kepala ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau menjelajah web. Informasi pada bagian kepala ini mencakup judul halaman web. Nah, judul ini itu ditampilkan paling atas pada baris biru di browser web, di atas informasi halaman web itu sendiri. Kemudian ada bagian tubuh. Bagian tubuh ini memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna layar. Bagian tubuh ini juga berisikan bagian yang sebagian orang kira itu membuat halaman web, yaitu ada gambar, tabel, link, daftar, semuanya itu terletak di bagian tubuh, gitu. Nah, kemudian adalah membuat dokumen Notepad. Langkah pertama adalah mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilihlah subperintah Programs. Nah, ini tergantung pada versi Windows yang kita miliki, apakah program Notepad itu akan muncul di daftar atau mungkin bisa dilakukan dengan mengklik subperintah aksesoris. Kemudian Notepad akan muncul. Nah, ini yang akan kita buat ya. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar ini tadi, atau Notepad ini tadi. Yang pertama adalah baris 1 hingga 5, ini menunjukkan judul halaman web, yaitu ini Universitas Pizza. Ada bagian tubuh kode HTML. Nah, kemudian ada baris 6, ini adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursus akan ditempatkan. Kemudian baris 7 ini berisi HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan dengan di bagian tengah halaman. Kemudian pada baris 8, ini ada ukuran huruf, dapat digunakan untuk memperbesar ukuran huruf melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurut pada menu drop-down yang ada. Gitu. Kemudian adalah perubahan-perubahan akan muncul pada font. Seperti font itu nanti berwarna merah. Nah, ini tuh harus dikembalikan ke bentuk semula. Caranya tuh pada baris 10 ke baris 11 atau di paragraf awal. Kemudian ada baris 12, ini menggunakan subperintah line break untuk memasukkan baris kosong tambahan. Gitu. Kemudian ada baris 13, ini digunakan untuk membuat daftar yang tidak beraturan dan memberi judul location, seperti pada Universitas Pizza tadi. Kemudian untuk baris 14 dan 16, ini kita membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 11 North Main Street, ini kayak alamatnya gitu. Kemudian dengan menggunakan subperintah LI atau perintah unordered list ini dapat dimatikan pada kode pada baris 17 gitu. Kemudian pada baris 12 ini digunakan untuk membuat sel tabel di mana ditandai dengan TD. Kemudian pada baris 18 ini kita memulai tabel. Nah, subperintah tersebut ini terdapat pada garis sekitar sel tabel. Jika kita menuliskan perintah table border sama dengan 1, maka akan terdapat pembatas tipis. Jika kita menuliskan table border sama dengan 10, maaf maksudnya ini 10 ya, ini akan membuat batas garis tebal gitu. Dan baris 20 hingga 23 ini membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Kemudian ada baris 44, ini membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45, kita memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa membatas di sekeliling gambar. Kemudian baris 47 sampai 51 ini membuat daftar berurutan atau way order from us. Nah, kemudian pada 52 dan 54 kita menimbulkan perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar di bagian kanan. Selanjutnya kita akan masukkan 3 link. Ada tiga link ya. Yang pertama itu satu ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu lagi ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Kemudian 2 baris terakhir ini berisikan perintah body dan HTML ini untuk mengakhiri perintah HTML itu sendiri, gitu teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menyimpan contoh. Pilihlah klik file, kemudian diikuti dengan save as. Nah, masukkan file Universitas Pisa ini .html seperti ini, tanpa tanda kutip apapun. Nah, jenis file ini harus all files dengan pengkodean ANSI. Jika tidak dipilih all files, maka halaman web itu tidak akan bekerja. Dan lebih parah lagi, ekstensi txt itu akan muncul di akhir nama file, di mana txt ini sangat berbahaya bagi nama file kita. Nah, ini ya teman-teman. Ya, ini. Kemudian melihat halaman web. Dalam melihat halaman web ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti dengan subperintah open. Kemudian ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK. Kemudian halaman web akan muncul pada browser lain. Nah, ini gambarnya jika kita membuka halaman web tadi. Kemudian kita akan membahas kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Untuk kelebihannya ini ada 2. Kode dalam Notepad ini dibuat dengan lebih efisien, kemudian dapat mempermudah manajer dalam memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Kemudian ada kelemahannya juga ada 2. Yang pertama adalah adanya keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Yang kedua adalah pengkodean di Notepad ini memakan banyak waktu, teman-teman, gitu. Selanjutnya kita akan membahas proyek 4, yaitu membuat formulir survei web atau HTML siswa. Nah, kita akan membuat contoh. Contoh ini itu adalah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Nah, formulir ini itu mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web, yaitu teknik field text, teknik tombol radio, teknik kotak cek, kemudian menu drop down, kemudian teknik kotak teks. Nah, ini dia notepad-nya. Nah, kita akan membahas bagian-bagian dari tadi. Bagian pertama ini mengumpulkan informasi mengenai siswa yang akan mengevaluasi pembicara. Kemudian baris 14 dan 18 ini adalah perintah untuk menangkap input untuk field, name, dan email. Kemudian bagian selanjutnya ini adalah menanyakan tingkatan kelas pengguna. Ini terdapat 4 pilihan yang akan ditampilkan dan pengguna dapat memilih hanya 1 pilihan saja. Kemudian baris 23 hingga 26 ini menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Terdapat 4 fitur pada baris 23 ini, yaitu jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan sudah memiliki tanda cek dari awal. Kemudian ada baris 29 dan 30 ini membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Gitu. Selanjutnya, ini baris 33 hingga 38 ini memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh gitu. Kemudian baris 34 hingga 37 ini terdapat option, yaitu masing-masing adalah no response dan excellent, average, dan poor. Field terakhir ini adalah meminta komentar tambahan dari siswa. Biasanya nama area teksnya itu ditentukan sebagai comments gitu. Dan penggunanya diberikan 5 baris berisikan masing-masing 45 karakter untuk membuat komentar. Jadi tidak bisa melebihi 45 karakter tersebut gitu. Kemudian baris 42 ini terletak di antara perintah awal dan akhir area teks, yaitu terdapat frase enter comment here. Kemudian yang terakhir ada 2 jenis input khusus yang dibutuhkan untuk membuat browser web. Yang pertama yaitu submit dan reset. Untuk submit ini terdapat di baris 45 dan perintah reset ini terdapat di baris 46. Selanjutnya kita membahas bagaimana cara menyimpan contoh tadi gitu. Nah, caranya hampir sama seperti tadi. Masukkan file dengan kode belakang .htm tanpa tanda kutip juga. File juga harus dipilih all file, dan pengodean harus dengan diset kode aksi. Kemudian, jika tidak memilih file sebagai jenis file, maka halaman web itu tidak bisa bekerja dengan baik, dan lebih buruknya lagi, ekstensi txt ini akan ditambahkan pada nama file tersebut, di mana sudah kita ketahui bahwa txt ini berbahaya bagi dokumen kita, atau file kita. Ini ya caranya. Nah, kemudian kita akan melihat halaman web ini caranya hampir sama seperti tadi juga. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open. Kemudian ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan kliklah tombol OK. Kemudian halaman web itu akan muncul gitu. Oke, sudah di akhir dari presentasi kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah memperhatikan saya. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.